Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gun-Gun Gumilar, SAP, MAP, beserta teman-teman kelas 1C Prodi Ilmu Pemerintahan yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Validitas G20 yang dianggap bisa menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia. Sebelum masuk ke pemateri, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Daril Ardiansyah, yang kedua Denaya Syaira Dewanto, yang ketiga ada Dinda Putri Nuranisya, Irma Jayusman, dan saya sendiri Jeffrey Benezer Putra. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali merupakan pertemuan ke-17 kelompok negara anggota G20. Konferensi ini telah dilaksanakan di Bali sejak 1 Desember di tahun 2022. Presidensi Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga konferensi tingkat tinggi pada kuartal keempat pada tahun 2022. Akan digelar lebih dari 150 pertemuan di 19 kota dengan sekitar 18.000 lebih delegasi yang akan hadir. Tentu eksistensi konferensi ini yang diselenggarakan di Indonesia akan mendorong tumbuhnya 33.000 lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Lalu meningkatkan PDB nasional sebesar 7,4 triliun serta akan bermanfaat sekitar 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB di tahun 2018 di Bali. Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia memfokuskan pada 3 kegiatan, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Menko Airlangga meyakinkan bahwa G20 valid sebagai langkah menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia. Kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi yang tentunya juga pembangunan di aspek sosial dan politik. Berikutnya, sumber data-data. Peran strategis Indonesia dalam G20 dengan ketangguhannya secara empiris telah dibuktikan dengan kemampuan Indonesia melewati berbagai krisis seperti krisis ekonomi pada tahun 1998, krisis COVID-19, mitigasi krisis yang telah teruji dalam membangun modal sosial, mendorong terbentuknya jaring pengalaman sosial di level masyarakat. Selain kekuatan masyarakat, juga didukung oleh bauran kebijakan pemerintah untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah terbukti tangguh melewati badai dan mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini ditandai dengan kinerja perekonomian Indonesia yang masih tumbuh positif di tengah tren perlambatan ekonomi global. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72% atau year on year pada kuartal 3 pada tahun 2022. Capaian tersebut tergolong cukup tinggi di antara negara G20. Bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Berdasarkan trading ekonomi, negara G20 yang meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi hingga kuartal 3 2022 adalah Arab Saudi, yakni sebesar 8,6%. Pada kuartal 3 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi Singapura berada di bawah Indonesia, yakni 4,4%. Kemudian Tiongkok tumbuh 3,9% dan Spanyol 3,8%. Strength atau kekuatan. Keanggotaan pada G20 telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam perekonomian global dan berperan menumbuhkan serta memajukan perekonomian pemerintah Indonesia agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Melalui forum G20, potensi untuk menambah utang negara lebih besar. Negara berutang untuk menutup defisit keuangan domestik atau membiayai proyek-proyek tertentu. Tentu negara akan semakin berat dalam mencicil utang beserta bunganya.
Selanjutnya, opportunity atau peluang. Indonesia memiliki beberapa peluang besar dalam forum G20 antara lain. Pertama, investasi dan strategi investasi. Indonesia dapat meningkatkan pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan dengan strategi yaitu meningkatkan nilai ekspor melalui kerjasama dalam G20, mendorong kontribusi investasi dan perdagangan di dalam pertumbuhan global, memanfaatkan jaringan global, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan bebas, dan serta melakukan penguatan terhadap sistem perdagangan multilateral. Yang kedua ada peningkatan pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, mobilisasi sumber daya domestik, ketahanan pangan dan gizi, pengembangan sumber daya manusia, dan bisnis inklusif, di mana investasi di bidang infrastruktur ini sangat penting dalam mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Presiden Joko Widodo menyambut agenda infrastruktur G20 dengan sangat antusias karena pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas utama perencanaan pembangunan nasionalnya. Nah, semua hal tersebut merupakan peluang yang dapat diperoleh Indonesia melalui kerjasama dan keanggotaan di G20. Selanjutnya, analisis threat atau tantangan. Indonesia sebagai negara berkembang tentu mengalami tantangan-tantangan sebagai anggota G20. Pertama adalah multilateral, di mana G20 merupakan multilateral forum, sehingga masing-masing negara memiliki kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, perlu dibangun common interest dan network interdependence. Lalu tantangan kedua yaitu peningkatan beban utang publik. Peningkatan pendapatan dari pajak menurutnya kurang tepat karena dunia usaha baru saja pulih. Akibatnya, mobilitas capital power sulit jika memaksakan angka besar untuk sebuah program. Apalagi masih ada penurunan produktivitas karena perubahan pola kerja sehingga pergerakan dana pun terbatas. Lalu yang terakhir sebagai public expose, di mana kepentingan-kepentingan yang ada akan beragam. Mulai dari domestik hingga internasional, semua negara akan memanfaatkan ini. Meskipun begitu, Indonesia harus bisa mendorong ini sebagai forum legitimate di luar formal protokol PBB dan bisa mengemas prosesnya ala Indonesia sendiri. Dengan begitu, 3 isu utama yang diangkat Indonesia pun bisa direspon dengan cepat oleh negara-negara anggota G20. Selanjutnya untuk kesimpulan dan solusi, validitas G20 di Indonesia dianggap bisa menyelesaikan masalah ekonomi dunia, khususnya ekonomi Indonesia itu sendiri akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi, dan kegiatan ekspor-impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18% dan penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24%. Tentu momentum ini mendorong strategi dan kebijakan utama pemerintah dalam penanganan pandemi, yakni dengan koordinasi kebijakan fiskal, kemudian melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Kolaborasi seluruh anggota G20 dalam mewujudkan pemulihan perekonomian dunia telah dilaksanakan dalam beberapa pertemuan. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara anggota G20 telah melaksanakan pertemuan pertama Finance Ministers and Central Bank Governors atau FMCBG pada 17-18 Februari 2022 yang membahas 6 isu prioritas dan strategi agar dunia dapat lekas pulih dari dampak pandemi COVID-19. Isu prioritas tersebut terdiri atas ekonomi dan kesehatan dunia, arsitektur keuangan internasional, isu sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional. Pertemuan FMCBG tersebut telah menghasilkan komuniku yang menunjukkan komitmen dari seluruh anggota G20 dan dampak pemulihan perekonomian yang nyata bagi Indonesia. Untuk itu, solusi untuk permasalahan ekonomi di Indonesia adalah menerapkan kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang sehat untuk mengantisipasi normalisasi kebijakan negara maju,
termasuk perlunya kebijakan arus lalu lintas modal dan diversifikasi mata uang, serta mengelola risiko dan mengoptimalkan digitalisasi sektor keuangan. Sekian pemaparan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Dipersilahkan jika ada pertanyaan dari materi validitas G20 yang dianggap bisa menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.